Tahukah kalian bahwa keamanan pangan sangat penting untuk menjaga kesehatan kita semua? Kami dari kelompok 12 Program Studi Kesehatan Lingkungan akan mengajak kalian mengenal lebih jauh tentang keamanan pangan dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan membahas mengenai definisi makanan sehat dan makanan aman. Apa sih makanan sehat itu? Makanan sehat adalah makanan yang memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan dan mempertahankan energi. Makanan sehat adalah makanan yang seimbang dan bervariasi. Contohnya adalah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Lalu, makanan aman adalah makanan yang tidak terkontaminasi oleh bakteri, parasit, virus, racun, bahan kimia, atau zat radioaktif yang berpotensi membahayakan kesehatan. Nah, setelah tahu apa itu makanan sehat dan makanan aman, kita harus tahu juga apa sih perbedaan dari makanan sehat dan makanan aman. Nah, makanan sehat sendiri itu harus beragam dan jumlahnya yang seimbang ya. Beragam di sini terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin yang berfungsi untuk menyehatkan tubuh kita. Kalau untuk makanan sehat, biasanya makanan dan alat makan yang digunakan dalam keadaan bersih, yang terhindar dari kontaminasi silang dan yang akan menyebabkan penyakit. Selanjutnya, gejala yang bisa kita rasakan setelah kita makan makanan yang kotor yaitu pusing, sakit perut atau diare, demam, mual dan muntah, kram perut, serta nyeri otot. Kan harus cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS itu lebih baik untuk membunuh dan menghancurkan kuman dibandingkan hanya menggunakan air saja. Sabun berguna untuk membersihkan kotoran yang menempel di tangan, termasuk kuman yang ada di dalam kotoran itu. Setelah menggosok tangan dengan sabun hingga berbusa, tangan dibilas dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dari tangan. Nah, sabun apa aja sih yang bisa dipakai? Jadi, teman-teman bisa menggunakan sabun cuci tangan batangan, sabun cuci tangan cair, dan juga sabun cuci piring. Nah, kapan saja cara TPS itu harus kita lakukan. Pertama, itu ada sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet atau setelah buang air besar dan air kecil, setelah kita bermain, setelah memegang hewan, dan juga setelah kita beraktivitas dari luar rumah dan ingin masuk ke rumah. Nah, halo adik-adik semua, perkenalkan aku Kak Mutmainah atau biasa dipanggil dengan Kak Mut. Di sini aku mau menjelaskan tentang manfaat cuci tangan pakai sabun. Nah, apa aja sih manfaat cuci tangan pakai sabun atau yang biasa kita sebut dengan CTPS? Yang pertama, CTPS bisa membantu menghilangkan kuman yang ada di tangan kita. Bisa dari virus maupun bakteri dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, cuci tangan pakai sabun bisa mencegah penularan infeksi dan penyakit. Misalnya, penyakit gatal-gatal atau penyakit diare. Kemudian yang ketiga, CTPS bisa membuat tangan kita menjadi bersih. Sehingga yang keempat, tangan terlihat lebih cantik dan menarik. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar? Kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, basahi tangan dengan air dan sabun secukupnya. Kemudian yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Kemudian yang keempat, bersihkan ujung-ujung jari secara bergantian dengan teknik mengunci seperti ini. Kemudian yang kelima, gosok ibu jari secara bergantian. Kemudian yang terakhir, kuncupkan jari-jari tangan ke telapak tangan secara bergantian. Kemudian bilas dengan air bersih dan bisa dikeringkan dengan handuk ataupun tisu. Nah, selain perlu untuk menjaga kebersihan tangan kita, kita juga perlu untuk menjaga kebersihan peralatan makan yang akan kita gunakan. Apa aja sih ciri-ciri peralatan makanan yang bersih itu? Yang pertama, ciri-cirinya, peralatan makan yang bersih itu tidak ada sisa makanannya. Kemudian yang kedua, peralatan makan yang bersih itu tidak berbau. Dan yang ketiga, peralatan makan yang bersih itu kering dan disimpan di tempat yang tertutup. Nah, kemudian di sini aku sebutkan juga beberapa contoh kebiasaan baik yang bisa kita terapkan. Yang pertama, hindari untuk minum dari gelas teman, meskipun teman tersebut adalah teman dekat kita. Yang kedua, dianjurkan untuk membawa alat makan sendiri dari rumah yang sudah terjaga kebersihannya, sehingga kita bisa mencegah dari penularan penyakit. Halo teman-teman semua, jadi hari ini aku dan Kak Irsa bakal jelasin ke kalian mengenai cara menyimpan makanan.
Jadi sebenarnya teman-teman penasaran nggak sih apa itu menyimpan makanan dan kenapa kita harus menyimpan makanan? Jadi menyimpan makanan ini sendiri artinya adalah teman-teman meletakkan atau menaruh makanan teman-teman di tempat yang aman. Nah, jadi kenapa kita harus menyimpan makanan dengan benar? Nah, tentunya yang pertama adalah agar makanan teman-teman itu tetap bersih, segar, dan juga aman untuk teman-teman makan. Nah, kalau misalnya ke sekolah biasanya teman-teman bawa tempat bekal nggak? Bawa kan? Nah, jadi tempat bekal ini sendiri adalah salah satu wadah yang bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan makanan. Jadi, kalau misalnya teman-teman menyimpan makanan dengan benar, makanannya itu akan tetap terjaga kualitasnya, tidak cepat rusak, dan juga tidak membahayakan kesehatan. Jadi, teman-teman tidak akan sakit. Lalu selanjutnya, kenapa kita harus menyimpan makanan? Jadi pertama, penyimpanan yang salah itu membuat makanan teman-teman lebih cepat rusak ataupun lebih cepat basi. Jadi kalau misalnya makanan teman-teman itu basi ataupun berjamur bisa jadi karena penyimpanan makanan teman-teman lakukan itu kurang tepat teman-teman. Lalu selanjutnya itu kuman ataupun bakteri dapat mencemari makanan dan menyebabkan sakit perut atau keracunan. Dan yang terakhir adalah makanan disimpan dengan benar tetap memiliki rasa yang lezat dan juga kandungan gizi yang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman menyimpan makanan dengan tepat, nanti makanan itu lebih sehat, lebih bergizi dan juga bisa teman-teman makan di kemudian hari. Begitu teman-teman. Jadi selanjutnya di sini jenis-jenis makanan juga cara penyimpanannya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui juga kalau misalnya makanan itu ada makanan kering, makanan basah, juga buah dan sayur. Jadi, kita akan belajar satu-satu terkait dengan buah dan sayur. Jadi, buah dan sayur ini misalnya yang suka teman-teman makan nih, misalnya ada pepaya, ada semangka, ada salak, ada pisang juga yang bisa teman-teman lihat pada gambar ada stroberi. Dan kalau misalnya makan kering itu misalnya ada roti, ada biskuit dan yang biasa teman-teman simpan di toples dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya makan basah, misalnya kalau teman-teman makan ayam goreng ataupun ayam sop, sayur sop dan lain sebagainya itu adalah contoh dari makanan basah dan masing-masing makanan kering, makanan basah hingga buah dan sayur ini memiliki cara penyimpanan yang berbeda-beda nih teman-teman. Jadi kita akan belajar gimana sih sebenarnya cara menyimpan makanan kering, makanan basah hingga buah dan sayur. Jadi yang pertama itu adalah makanan kering. Tadi seperti aku sebutkan, kalau misalnya makanan kering itu ada beras, ada mie kering, ada roti, minyak, biskuit, kacang-kacangan. Nah, cara menyimpan makanan pun juga berbeda teman-teman. Kalau misalnya makanan kering itu harus disimpan di lemari kering ataupun rak dapur. Lalu juga teman-teman harus menggunakan wadah tertutup rapat agar tidak dimasuki serangga ataupun tikus. Lalu jauhkan dari air atau kelembapan supaya tidak berjamur. Dan yang terakhir adalah teman-teman nggak perlu nih simpan di kulkas kalau misalnya makanannya kering. Selanjutnya adalah makanan basah. Contohnya adalah daging mentah, ayam, ikan, susu, keju, dan sisa makanan matang. Cara menyimpannya adalah simpan di dalam kulkas. Makanan matang sebaiknya diletakkan di rak atas. Makanan mentah seperti daging dan ikan diletakkan di rak bagian bawah agar air atau darahnya tidak menetes ke makanan lain. Selanjutnya, gunakan wadah bersih dan tertutup rapat untuk mencegah bayung dan kontaminasi. Selanjutnya ada buah dan sayur. Contohnya adalah buah apel, jeruk, wortel, selada, tomat, dan juga bayam. Cara menyimpannya, simpan di laci atau rak khusus sayur di dalam kulkas. Selanjutnya, cuci bersih sebelum dimakan ataupun dimasak. Jika sudah dipotong, simpan dalam wadah tertutup agar tetap segar dan juga bersih. Kebiasaan baik saat menyimpan makanan. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun saat sebelum atau menyiapkan makanan. Selanjutnya, gunakan wadah bersih dan tertutup yang rapat. Yang ketiga adalah pisahkan makanan mentah dan matang agar tidak terkontaminasi silang. Selanjutnya adalah periksa tanggal kadaluarsa sebelum disimpan ataupun dimasak. Ikuti petunjuk penyimpanan pada kemasan, misalnya simpan di kulkas setelah dibuka. Dan yang terakhir, jangan mengisi kulkas terlalu penuh agar udara dingin bisa mengalir dengan baik dan menjaga semua makanan tetap dingin dan merata. Berikut adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, jangan meletakkan makanan langsung di lantai. Kedua, jangan membiarkan makanan terbuka di kulkas atau meja. Yang ketiga, jangan mencampur makanan bersih dengan makanan yang kotor. Keempat, jangan menyimpan makanan dengan sabun, deterjen, atau bahan kimia lain yang berbahaya. Dan yang kelima, jangan menaruh daging mentah di rak atas kulkas karena air atau darahnya bisa menetes ke makanan lain dan mencemarinya.
Selanjutnya adalah hal mentap yang harus diingat. M. Matang di atas. A. Ayam dan daging di kulkas. N. Nutrisi sayur di laci. T. Tutup rapat. A. Aman dari kuman. P. Periksa tanggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Hendiman Ramadan, kakak dari Universitas Indonesia. Kali ini kita akan belajar bersama tentang label makanan. Ada yang tahu tentang label makanan? Oke, jadi label makanan itu adalah suatu informasi yang dibubuhkan di dalam kemasan makanan. Nah, label makanan itu terdiri dari pertama, informasi gizi. Informasi gizi itu terdiri dari beberapa hal. Misalnya, ada informasi tentang garam atau sodium, tentang karbohidrat, ada tentang protein, lemak, dan sebagainya. Jadi, penting untuk teman-teman baca terlebih dahulu kira-kira apakah kandungan gizi dari makanan yang teman-teman makan itu benar-benar cukup dan memang diperlukan oleh tubuh teman-teman semuanya. Selanjutnya itu ada bahan makanan atau dalam bahasa Inggrisnya tertulis ingredients. Nah, itu terdiri dari potato. Kalau di sini ya dalam contohnya adalah contoh kemasan makanan ciki-cikian itu ada dari kentang dan sebagainya. Nah, selain itu, di dalam komposisi makanan ada hal yang penting teman-teman ketahui, yaitu bahan alergi. Contohnya di sini adalah susu. Bagi teman-teman yang tidak bisa meminum susu atau memakan susu, ya, produk olahan susu itu jangan dimakan. Biasanya bahan makanan yang dicetak tebal atau komposisi yang dicetak tebal itu adalah bahan alergi. Itu. Selanjutnya di sini ada tanggal basinya atau expired. Di sini tanggal basinya adalah 4 September 2017. Jadi artinya teman-teman sudah tidak boleh makan lagi karena sudah lewat 5 tahun. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada takaran saji yang akan kita pelajari di contoh penerapan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian hal-hal yang harus dihindari, yaitu pertama adalah gula. Gula itu terbagi menjadi 3 di sini. Ada sukrosa, ada laktosa, dan ada fruktosa. Untuk gula-gulaan dalam buah itu namanya fruktosa. Gula-gulaan dalam susu namanya adalah laktosa. Gula-gulaan dalam makanan-makanan manisan itu adalah sukrosa. Untuk total gula itu adalah semuanya. Nah, untuk maksimal konsumsi gula per hari itu adalah 24 gram per hari. Jadi, adik-adik sekalian tidak boleh melebihi dari 24 gram per hari ya. Nah, kalau di sini contohnya 15 gram itu berarti cukup tinggi ya. Jadi, adik-adik itu berarti tinggal 15 24 dikurang 15. Jadi, adik-adik hanya bisa memakan 9 gram lagi dalam hari itu. Selanjutnya adalah garam. Nah, garam itu biasanya ditulis dalam label makanan itu adalah natrium. Nah, natrium itu maksimal untuk adik-adik sekalian itu adalah 5-6 gram per hari. Jadi, kalau misalkan adik-adik makan nih di sini contohnya adalah natrium ya atau sodium itu 25 mg, artinya itu adalah 0,25 gram. Jadi tinggal dikurangin aja, 5 dikurangin 0,25 artinya adalah 4,75 gram. Sisanya untuk bisa dimakan pada hari itu. Jadi adik-adik harus perhatikan makanan yang akan adik-adik makan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan praktik gimana sih cara membaca label makanan. Nah, kakak akan contohkan yang warna biru ini, nanti adik-adik akan contohkan sendiri yang warna pink ya. Pertama, yang akan kita baca itu adalah jumlah sajian per kemasan. Di sini, takaran sajinya itu adalah 1 kotak. Jadi, adik-adik boleh langsung minum 1 kali dalam 1 hari ini ya. 1 sajian. Nah, yang kita pelajari tadi gula dan garam. Teman-teman bisa lihat di sini, gulanya itu 100% laktosa. Artinya 100% dari susu gitu ya.
ini adalah 8 gram. Berarti tadi maksimalnya berapa? 24 ya. 24 dikurang 8 adalah 16 gram. Jadi dalam hari itu adik-adik maksimal memakan adalah 16 gram. Baiknya ya, itu dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk garam ini adalah 40 miligram. Jadi adik-adik eh, sudah memakan 0,4 gram gitu ya. Jadinya 5 gram dikurangin 0,4 gram artinya 4,6 gram. Jadi maksimal pada hari itu adik-adik memakan 4,6 gram natrium atau garam. Nah, sekarang silahkan dicobain ya, ini gimana cara membacanya. Yuk kita biasakan perilaku makan yang bersih dan sehat mulai dari sekarang. Sampai jumpa di kegiatan edukasi berikutnya.